Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kakung semua putri, kakung laki-laki dan bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah, asatidzah, cabang ranting, sepuhanem, sesepuh, para sesepuh, bini sepuh, para kiai, ulama, sedaya. Pertama kita memunajatkan rasa syukur bikoli alhamdulillah, perwujudan syukur kita terbuka lapang dada nyegoro menggunakan akal nalar, menggunakan akal rasional dalam operasional logis, objektif, valid, masuk akal. Kedua, salawat pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaannya sebagai cahaya terpujinya, keberadaannya sebagai terangnya Tuhan, keberadaannya sebagai kebenaran, pembawa kebenaran, dan keberadaannya sebagai Alkitab, dawuhnya sebagai firman, dawuhnya sebagai ayat-ayat Tuhan. Dawuhnya sebagai wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantaqilani hawa ila wahyu yuha. Apa yang disampaikan, yang diwujudkan dalam pikiran, yang diwujudkan dalam perilaku adalah perwujudan sebagai cakupan wahyu yang diwahyukan. Artinya tidak dalam pijakan hawa nafsu, ego, terikat dalam kesadaran rusulana tataro, terikat dalam kerisalahan. Dia yang menjadikan adanya risalah. Dia diri Tuhan, dia diri Tuhan yang al-ghaib. Kalau disebut pakai huwa, berarti keberadaannya yang ditetapkan di dalam hati, keberadaannya yang hadir di dalam hati dan hadir di semua aktivitas perwujudan penampakannya di semua nafas. Dia yang menjadikan adanya sebuah risalah, ro sin lam tak risalah. Makanya Rasul sang utusan itu satu akar kata dengan risalah. Setiap kali risalah disebut berarti ada keberadaan Rasul, dan setiap kali Rasul disebut
pasti ada risalah. Risalah Rasul seperti bulat dan bundar, bundar dan bola, putih dan tembok, maka tidak akan pernah terpisah. Pada saat disebut sebagai bola berarti bundar. Saat disebut bundar, apakah pasti bola kan gitu? Itulah sebuah risalah kerasulan. Risalah tidak berjalan sendiri. Risalah tidak liar. Risalah bukan Tarsan. Risalah bukan berada di tempat-tempat sampah yang dapat dipungut di hutan, dipungut di selokan, dipungut di toko buku, dipungut di media sosial. Risalah tidak bisa diperoleh dalam bentuk bebas tanpa adanya yang hak, adanya yang sah, adanya yang wenang menjabarkan dan menyampaikan. Makanya huwa arsala, huwa alladzi arsala rasulah, bahwa risalah itu pasti disertakan adanya rasulnya, pasti. Jadi rasul juga enggak melaku sendiri tanpa risalah, ataupun sebaliknya risalah melaku dewi tanpa rasul. Kemudian kowe nemu di juglangan, mbok anggap itu narasi baik, kalimat bijak, kemudian mbok genepi, kowe akhirnya golek di tempat sampah kopiah, ora enek di tempat sampah, berarti golek di toko, mbok genepi sorban, mbok genepi sarung, kemudian gue gawe tulisan ulama kiai boy. Makanya risalah itu pasti dengan keberadaannya sang wakil resmi Tuhan untuk menjadi cahaya, untuk menjadi terang kehidupan supaya manusia dapat berjalan dengan terang. Para rasul diutus untuk meletakkan, menyalakan terang itu, menyalakan cahaya supaya manusia berada di dalam terang. Dengan terang itu kamu bisa berjalan, sehingga dengan terang itu dapat membedakan, akalnya dapat membedakan antara yang hak dan yang batal, antara yang gelap dan yang terang, antara yang buta dan orang yang dapat melihat, antara orang yang di dalam kubur atau orang yang tidak terkubur, antara orang yang panas ataupun orang yang teduh. Itulah kalimat bil huda wa dinil haq, supaya manusia memiliki sistem, supaya manusia berada di dalam sistem Rob, sistem Tuhan, sistem kebenaran, sistem ilahiyah, sistem baldatun thayyibatun warabun ghafur, sistem kebenaran, bukan sistem pembenaran, sistem kesejatian, bukan sistem kepalsuan, sistem cahaya, bukan sistem kegelapan, sistem yang jelas, terang dan gamblang, mengetahui persis alamat-alamat tujuan, bukan sistem prasangka dan kira-kira, bukan sistem
tafsir, bukan sistem praduga, bukan sistem kesepakatan, bukan sistem konspirasi. Itulah sebutannya ad-din. Kehidupan berada di dalam sebuah sistem. Tasdidnya menunjukkan majhul, tasdidnya menunjukkan kamu punya pembimbing, pengarah, nadhiron yang ada di antara kamu. Tidak ada mingkuli umat, setiap dari umat dari masing-masing nyawa yang hidup tidak didampingi nadhiron yang ada di antara mereka. Wa min ummatin khola fiha nadhiron. Tanpa nadhiron maka manusia hidup liar. Maka saat manusia hidup liar, berfungsi sebagai hayawanun natik, kayaknya manusia, akan tetapi sesungguhnya hewan. Perbedaannya cuman punya otak. Sing bahaya ki nek kewan duwe utek. Itu bebayani. Nek duwe utek kewan itu bahaya. Nek kewan gak duwe utek, ya paling di kandang selesai, dirantai selesai. Dia tidak melakukan konspirasi untuk membuat kekuasaan, membuat kekuatan. Tapi kalau manusia, hewan punya utek itu kan repot. Itulah ad-din. Ad-din al-haq. Al-haq itu maknanya adalah benar. Al-haq itu maknanya kebenaran. Maknanya adalah kebenaran mutlak, kebenaran absolut, kebenaran al-haq min rabbik, kebenaran dari Tuhan. Saat kebenaran telah menyertai hidup seseorang, nuraninya telah berfungsi, nuraninya ada kehadiran Tuhan, sehingga nuraninya akan menjadi saksi, kehidupanmu akan menjadi cermin. Sehingga setiap kali kamu melihat kesalahan orang lain, kamu dapat memfungsikan sebagai cermin terhadap dirimu sendiri. Tetap bersyukur, untung yang tidak gejolak, untung yang tidak culas, untung yang tidak curang, untung yang tidak korupsi, untung yang tidak suka membuli bukan saya. Karena faktanya keculasan dan kebohongan dapat kita lihat untuk kita gunakan bercermin terhadap diri kita untuk menjadi lebih pintar dan lebih cerdas dalam kita menjalani kehidupan. Tapi bagi mereka yang gelap, tidak dilihat sebagai cermin, tapi dilihat sebagai batu. Maka wadinil haq, al-haq itu adalah ada wujudnya sebagai kebenaran. Saat seseorang telah mengetahui kebenaran, saat seseorang telah mengenal kebenaran, maka dia akan paham tentang kebenaran dan metode kebenaran serta langkah-langkah supaya tetap berada di dalam kebenaran yang disebut dengan kebijaksanaan. Dengan al-haq, dengan kebenaran itu, sehingga kita bisa mewujudkan metodologi, metode kebenaran. Liyudhirahu, untuk dapat ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat diwujudkan dalam cara kita berpikir, melalui nalar kita, melalui rasional kita. Dikatakan punya nalar, dikatakan punya rasional, karena terhubung mengkait dengan hati nurani. Menjadi jelas jalan itu. Ikatannya adalah cinta. Cinta tanpa syarat. Cinta karena ruhiyah. Cinta karena kesadaran ilahiyah. Cinta inilah yang diperlukan. Cinta tanpa embel-embel kepentingan. Cinta tanpa embel-embel ragawi. Tapi cinta karena kehidupan batin, cinta karena diri mental dan jiwa spiritual.
Itulah semua kehidupannya berada di dalam sistem ilahiyah, sistem kerajaan Tuhan. Proses menuju kerajaan Tuhan dinikulih totalitas. Wa kafa billahi syahida. Orang yang demikian, siapa orang yang demikian itu? Kadzalika, ini siapa orang itu? Orang yang mengenal risalah, orang yang mengenal Rasul, orang yang mengenal berhadapan-hadapan dengan wakil resmi Tuhan. Mereka yang berada di dalam terang, mereka yang mengetahui tentang cahaya, mereka yang dapat membedakan antara yang terang dan yang gelap, mereka yang dapat mengetahui apa itu yang disebut kubur dan jalan terang. Maka mereka orang yang berada di dalam hakikat, mereka yang berada di dalam kebenaran, sehingga dapat ditampakkan dalam kehidupannya melalui perilaku adab, melalui perilaku akhlak, melalui perilaku koneksi yang dibangun dengan identitas diri sebagai hamba Tuhan, bukan diri yang bukan diri yang bertopeng, bukan diri yang bersembunyi dari keculasan dan kebohongan, bukan diri yang terlalu banyaknya lipstik, formalitas. Maka wakafa billahi syahida, tidak memerlukan validasi, tidak memerlukan pengakuan, tidak memerlukan pujian, tidak membutuhkan masa, tidak membutuhkan diterima atau tidak diterima oleh keadaan. Pada saat kita berjalan di dalam kebenaran, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Maka kebenaran akan membuka topeng-topeng keculasan, topeng-topeng ketamakan, topeng-topeng keserakahan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, maka ketentraman, kedamaian, keharmonisan, keselarasan akan dapat terwujud. Hidupmu tidak dalam tekanan, hidupmu tidak dalam kendali ego, hidupmu tidak dalam kendali. Bukan berarti semaunya sendiri. Bukan berarti sapenake dhewe, bukan berarti membuat sistem sendiri, bukan, tapi mengetahui sistem yang benar dan sistem yang batal, sistem yang benar dengan sistem yang jahil, sistem yang terang dengan sistem yang gelap. Itulah kita masuk dalam sistem peradaban baru. Sistem peradaban baru. Sistem yang pijakannya adalah terbentuknya jiwa atau mental yang berkesadaran. Pijakannya adalah jiwa atau mental yang sadar. Orang yang memiliki kesadaran, berkesadaran. Saat ini, waktu ini, demi Allah bahwa inilah sebenarnya masuk titik wanci sangat. Wujudnya ja'al haq wa zaqal batil, inal batila kana zahuqa. Tapi proses sunatullah itu juga tidak tiba-tiba, tapi bisa jadi suatu saat juga akan tiba-tiba. Ini waktu detik ini tidak ada yang dapat menghalangi saat kebenaran akan ditampakkan oleh Allah. Apa itu kebenaran? Dan apa itu pembenaran? Kebenaran akan ditampakkan oleh Tuhan tentang peradaban ilahiyah, tentang peradaban
kebenaran yang menjadi tatanan kebenaran, terwujudnya sebuah peradaban kebenaran ilahiyah. Perspektifmu seperti apa? Tadi kita sudah agak panjang lebar berbicara tentang liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tidak ada yang dapat menghalangi wujudnya kebenaran pada saat seseorang, ini satu ayat yang luar biasa, saat Allah menghendaki peradaban baru akan ditampakkan sehingga para pengingkar itu akan disingkirkan, dalam wujudnya adanya satu pemurnian. Saat kebenaran ditampakkan, maka proses kehancuran dan luluh lantak akan terjadi, entah bidang ekonomi, entah sosial, kegiatan usaha, kegiatan kehidupan politik. Tapi yang jelas topeng-topeng itu mulai retak, topeng-topeng itu mulai berjatuhan. Maka tidak ada yang menghalangi kecuali satu kalimat, ba'atsallah basarur rasulah. Saat kebenaran itu identik dengan keberadaan khalifah wakil resmi Tuhan, itu diingkari. Wa ma mana'an nas ayu'minu idza ja'ahumul huda. Akan tetapi kehendaknya terang itu akan menjadi pijakan hidup di zaman ini. Bahwa taduru ya yadul al batin. Tapi jangan membayangkan begini. Kalau kita berbicara spiritual itu identik dengan ritual. Berarti zaman peradaban baru itu ritual terus, enggak? Kita kan sudah terlanjur terjadi distorsi, sudah terlanjur terjadi satu pemahaman yang salah tapi kaprah, bahwa pada saat orang mengatakan spiritual itu identik dengan ritual. Saat orang berbicara spiritual itu identik dengan ritual. Orang yang agamis itu sudah terlanjur identik dengan kopiah, dengan sorban, dengan baju-baju takwa. Enek baju takwa, berarti kan juga ada baju kafir. Jadi manusia mulai mempertanyakan dan mulai banyak yang heran. Ilaan qalu, apa iya? Enggak ah, kan gitu ya. Yang kita syukuri, kita semoga kita menjadi pengingat bahwa di setiap kali peristiwa-peristiwa besar, saya nanti kalau nutut akan cerita tentang bagaimana para nabi, para rasul membangun peradaban baru di masing-masing zaman. Kalau enggak, paling enggak akan sekilas gitu ya. Kejadian yang terulang dan terulang terwakili oleh posting atau pos-pos nabi besar. Nabi Adam, 25 nabi katakanlah demikian, itu kan pos-posnya. Tapi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 93 kerasulan, 96 kerasulan.
Maaf, sampai sekarang dia itu ada lali saya. Kalau nggak salah Nabi Adam sampai itu 63, kemudian Nabi Muhammad sampai sekarang itu 51 kalau nggak salah gitu ya. Lupa saya. Totalnya sekitar 100 berapa begitu. Tapi ada silsilahnya. Bahwa kalau Nabi dikatakan memang dalam hadis kan ada 24.000, ada yang mengatakan ini. Tapi kalau keberadaan Rasul di dalam silsilah itu memang sekitar 90-an dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada yang umurnya juga pendek, ada yang umurnya panjang gitu ya. Kemudian saya yang cerita garis besarnya pos-posnya 25 nabi. Itu pun kalau disaring lagi kan posnya kan dinimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Katakanlah itu. Walaupun ada Nabi Daud, itu kan pos besarnya kan ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada Nabi Idris, pos besarnya. Ada cerita yang terulang, kemudian terulang lagi, muncul lagi, terulang lagi. Ada satu bahasa yang sama, ada bahasa sama. Itu terulang. Qalu ba'atsallah basarur rasul. Semuanya mengatakan bahwa makana Muhammadun aban ahadi mir rijalikum. Semuanya mengatakan demikian. Semuanya menafsirkan, semuanya menyimpulkan setiap zamannya masing-masing. Pada saat Nabi Adam kemudian pelanjutnya tidak diakui, kemudian cukup Nabi Adam sebagai Rasul terakhir, tidak lagi ada pelanjut, sudah selesai, tidak lagi muncul Rasul setelah Nabi Adam, nggak ada itu. Makanya kan Nabi Sis tidak dikenal. Sebagai pelanjutnya kan nggak dikenal. Karena sudah ada konspirasi jangan sampai umat saat itu mengetahui keberadaan Nabi Adam sebagai yang ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah resminya Tuhan, kemudian menunjuk kepada wakil. Jangan sampai umat tahu. Zaman Nabi Adam itu menungso wis akeh banget. Oke. Dibanding dengan sekarang, saya nggak tahu lebih banyak mana, tapi kayaknya lebih banyak sekarang sih, mungkin bisa jadi. Akan tetapi kita bisa menafsir bahwa Nabi Adam sampai sekarang itu 12.000 tahun, kurang lebihnya. Konkretnya kan 11.600 tahun yang lalu. Kemudian Nabi Adam ke kerajaan Atlantis itu lebih lama. Jaraknya adalah berapa itu? Ditambah 25.000 berarti 13.000 tahun. 13.000 tahun sebelum Nabi Adam itu sudah ada kerajaan besar yang disebut sebagai kerajaan Atlantis oleh orang sekarang, walaupun namanya bukan negara Atlantis. Kemudian itu sudah banyak manusia, teknologi juga sudah
cenderung seperti mapan, seperti tidak akan runtuh jauh. Atlantis ke Lemurian itu sekitar 70.000 tahun. Jauh banget. Berarti kan sudah banyak manusia. Tapi bahasa mereka sama. Sampai sekarang. Pada saat Nabi Adam nggak mungkin nggak ada lagi Rasul. Kemudian muncullah Nabi Idris. Kemudian pada saat, tapi sebelum Nabi Idris sudah ada, cuman kan nggak diakui. Orang kebingungan, kemudian mengatakan, ya Tuhan, tolong datangkan Rasul yang ada di antara kami. Sehingga kami mendapat petunjuk seperti sahabat-sahabat yang Rasul pada saat itu di zaman nenek moyang kami. Setelah datang semuanya dimusuhi. Awa ajibtum, apakah iya ada Rasul? Kan gitu. Selalu terulang. Kemudian Nabi Hud muncul juga sama, terulang, nggak diterima. Nabi Hudnya proses luka berjempalian, akhirnya diterima. Pelanjut yang ditunjuk Nabi Hud tidak diterima oleh umat karena merasa senioritas. Yang ditunjuk itu mungkin orang yang walau abdun, hanya seorang hamba. Kemudian muncul itu Idris, Hud, Soleh, nggak begitu diterima, nggak banyak. Kemudian muncul Nabi Ibrahim. Apa dikira Nabi Ibrahim kowe ngakoni kaya saiki zaman Nabi Ibrahim ditolak habis-habisan. Hebat. Disebut Ibrahim, Nabi Ibrahim itu disebut, itu bukan nama aslinya. Disebut Ibrahim itu karena kesengsaraannya. Disebut Ibrahim itu sang induk. Jadi disebut Ibrahim itu sebab pindah sambil bersembunyi. Umpamanya sekarang itu di kecamatan iki atau di kabupaten iki berkembang, ketahuan, dikejar, pergi, pindah lagi. Di suku ini terkenal, dikejar sama kerajaan, pindah lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi paling penjelajah dunia. Sebelah-belahnya gak apa-apa. Nabi Ibrahim itu aslinya di Mekah itu malah orang tahu. Belas orang tahu. Nanti muka-muka kayaknya orang nesu, muka-muka. Dia tuh lama tinggal di India, Pakistan, kemudian di Jawa Tengah bagian barat, itu cukup lama. Kemudian dia membuat sumur yang digunakan untuk minuman ternak dan sebagainya. Kemudian juga membuat sumur yang digunakan untuk manusia. Itu ada di Jawa. Tapi dia juga pernah di Mesir, sempat di Asia Tengah. Tapi dia belum menginjak sampai di Mekah. Kalau di sana ada, makanya kan di Mekah itu ada makom Ibrahim, itu kan bukan makom, watu. Karena memang dia nggak pernah di sana. Makanya makomnya berupa batu. Batu itu dianggap oleh orang Mekah sana sebagai makomnya Nabi Ibrahim. Wujudnya watu. Tipai sikil. Itu penjelasan dari guru kita. Nah, dulu guru kita itu nek wani ya bukaan, nek gak wani ya rasa mbok buka.
Ya tak wanek-wanek nih tak buka.